Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber yang berbahagia, melanjutkan novel dengan judulku Kembalikan Gaji Suami pada Ibunya. Kali ini saya akan membacakan episode ke-15. Namun sebelum saya membacakan kisah lengkapnya, untuk yang belum subscribe, ada baiknya silahkan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan jika sudah ada update video terbaru. Terima kasih. Pertengahan bulan seperti ini memang nano-nano. Sejak kemarin ibu mulai menyindir soal duit dari Mas Ferry. Padahal sudah jelas aku pinjamkan ke Mbak Vina. Jatah pribadi 1 juta itu pun akhirnya aku transferkan ke Mbak Vina untuk bayar kontrakan katanya. Aku juga bukan seorang ipar yang jahat, yang tega membiarkan kakak iparnya diusir oleh pemilik kontrakan karena menunggak beberapa bulan. Tapi ibu tetap saja menyindir, padahal kemarin dia juga tahu kalau aku pergi ke ATM untuk transfer duit, sekalian ke bank buat aktifin mobile banking. Hari ini kelima kalinya aku jualan masakan matang, badan rasanya benar-benar capek. Remuk redam tak karuan. Berulang kali ibu menyindir soal uang bulanan dari Mas Ferry yang kurang, menyindir token listrik dan arisan. Aku tak peduli. Namun saat melihatku sibuk dengan perdapuran, ibu justru pergi merumpi. Bahkan sekedar ikut menjaga penggorenganku agar tak gosong saat ku tinggal sarapan pun tak mau. Bukan urusanku katanya. Benar-benar menjengkelkan. Giliran soal duit, gercep alias gerak cepat. Arin itu masa-masa begitu habis dijual semua. Nggak ada inisiatif ninggalin buat ibu dan suaminya. Ucap ibu pelan sembari mengunyah buah-buahan di teras rumah Bu Asma, tetangga sebelah. Aku mendengarnya karena memang sengaja mengintip dari jendela kamarku yang berdekatan dengan rumah Bu Asma. Hanya beberapa langkah saja. Masa sih Bu? Saya nggak percaya. Waktu arisan kemarin saja ibu sudah bohong sama kita-kita soal jatah bulanan Arina. Ibu bilang 3,5 juta, tapi nyatanya cuma 1 juta. Iya kan ibu-ibu? Entah suara siapa itu aku tak terlalu paham. Tapi syukurlah jika para ibu tak terhasut lagi bujukan ibu berikutnya. Itu jatah buat beli lauk doang. Kan ada jatah pribadi yang isinya dirahasiakan. Aku saja nggak dikasih tahu berapa. Ucap ibu membela diri. Bukannya kemarin Ferry juga bilang baru bulan ini dapat jatah pribadinya Bu. Bulan sebelumnya nggak dapat kan? Kalau Jeng Sri penasaran tanya saja. Pasti juga Arin cerita sebenarnya. Ucap ibu yang lain. Males lah tanya-tanya Jeng. Dia pelit soal itu. Paling dia diam saja. Takut aku minta mungkin jatah pribadinya. Balas ibu lagi. Membuatku kembali beristighfar. Entah sudah berapa kali ku ucap istighfar sedari tadi. Masakan Arin itu enak loh Bu. Cocok kalau dia jualan makanan. Suruh buka warung saja. Masa sih Bu? Menurutku masakan dia itu kadang keasinan, kadang kepedesan, nggak jelas begitu. Ngalor ngidul rasanya nggak nyaman di lidah. Ucap ibu lagi. Coba deh ibu rasakan lagi, dihayati kalau makan. Pasti nanti rasanya beda. Ah sudahlah, ngapain juga aku menguping pembicaraan ibu, iya kan? Lebih baik mengantar semua pesanan daripada harus sakit hati dengerin omongan ibu yang itu-itu saja. Gegas kutata pesanan ke motor. 5 hari jualan memang sudah memiliki pelanggan tersendiri, apalagi buat ibu-ibu yang sibuk ngantor pagi-pagi. Alhamdulillah semua dipermudah. Tapi mulai besok sepertinya aku mau jualan nasi timplo dan gorengan saja biar fokus. Jualan macam-macam makanan begini berasa capeknya. Aku nggak mau Mas Ferry nanti komplain kalau sampai aku jatuh sakit lagi hanya karena terlalu capek.
Tumis kacang panjang, ikan mas goreng, tahu bacem dan sayur bayam sudah kusiapkan di atas meja. Barangkali ibu mau makan siang sebelum aku pulang. Setidaknya biar ibu tidak lagi mengomel soal makanan, apalagi sampai bilang ke tetangga aku sibuk dengan pesanan sampai melupakan kewajibanku untuk menyiapkan hidangan untuknya dan Mas Ferry. Assalamualaikum Bu, aku pamit antar pesanan dulu ya. Makanan sudah siap di meja, barangkali ibu mau makan siang? Pamitku pada ibu yang masih sibuk dengan rujak di depannya. Ada 5 ibu lain yang bersamanya saat ini, termasuk Ibu Asma pemilik rumah. Waalaikumsalam. Ibu-ibu lain menjawab hampir bersamaan, sementara ibu masih menatapku sambil membuang muka. Entah apa salahku. Sudah sana pergi. Sengaja mau cari muka di depan tetangga. Sok perhatian sama mertua. Ibu kembali mengomel. Astagfirullah Bu, istighfar, nanti tensi ibu naik lagi kalau mikir macam-macam. Buat apa cari perhatian kalau memang aku ini istri dan menantu perhatian? Meski ditutupi juga akan kelihatan Bu, siapa yang tulus perhatian dan siapa yang modus cari perhatian. Ucapku sembari tersenyum tipis lalu kembali menstarter motor metikku. Kulirik beberapa ibu saling pandang dan tersenyum mendengar keberanianku menjawab ucapan ibu. Aku yang sebelumnya hanya diam saja, mengalah dan menangis sendirian. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Capek selalu disalahkan dan kini memang waktunya untuk ujuk gigi meski masih dalam tahap kesopanan. 1 jam keliling mengantar pesanan akhirnya selesai juga pekerjaanku kali ini. Kuusap kembali layar di ponsel, cek kembali barangkali ada yang terlewat. Alhamdulillah semua sudah benar. Rin, penghasilan kamu 2 minggu ini sudah aku transfer ya. Sepertinya kamu sibuk sekali 5 hari belakangan. Pesanku telah dijawab. Semangat ya Rin. Kudoakan jualanmu laris dan berkah, supaya ibu mertuamu itu tak selalu memandangmu sebelah mata. Pesan dari Yasmin membuatku tersenyum bahagia. Dia memang sahabat terbaikku, selalu memberi support hampir setiap hari. Membuat lelahku terkadang sedikit hilang jika membaca pesan-pesan darinya. Selain sibuk jualan masakan matang, aku juga masih menjualkan barang dagangan Yasmin. Tiap 2 minggu sekali dia transfer penghasilanku. Tak terlalu banyak, tapi alhamdulillah banget aku bisa mendapatkan uang sendiri. 2 minggu kadang 150.000, kadang juga 300 ribuan. Tak tentu karena tergantung barang yang berhasil kujual. Bayangan kasur sudah ada di depan mata. Rasanya ingin segera pulang dan merebahkan badan. Capek, mengantuk dan pusing mulai menyerang. Perlahan kupacu kembali motor agar segera sampai rumah. Tak lupa membelikan ibu es buah biar dingin bawaannya nggak panas setiap hari. Ku dengar suasana cukup ramai di rumah. Entah siapa yang datang. Ada anak kecil juga. Mungkin Mbak Vina dan 2 anaknya si Vian dan Vano. Assalamualaikum. Terdengar jawaban salamku dari dalam rumah. Ternyata dugaanku benar. Ada Mbak Vina dan 2 anaknya yang datang. Ibu Asma dan Mbak Mirna juga bertamu. Mungkin sekedar ingin mengobrol dengan Mbak Vina yang sudah 3 bulanan ini tak berkunjung ke rumah. Bayangan kasur dan bantal lenyap seketika. Aku harus berusaha menahan kantuk juga selama ada tamu di sini. Apalagi Mbak Vina yang seringkali minta ini itu tak tahu waktu. Arin habis antar pesanan ya? Capek banget itu pasti. Nggak istirahat dulu? Mbak Mirna bertanya padaku saat aku baru melangkah ke arah ruang tengah, tempat di mana mereka berada. Aku hanya tersenyum kecil menjawab pertanyaannya. Setelah aku salim dengan Mbak Vina, ku minta anak-anaknya ikut salim padaku. Biar terbiasa
karena Mbak Vina jarang sekali mengajari anak-anaknya untuk mencium tangan kepada orang yang lebih tua tiap kali berjumpa. Apalagi denganku, dia seolah tak pernah menganggapku ada. Maaf ya sayang, cuma beli 1 es campurnya. Tadi mau buat nenek saja. Tante nggak tahu kalau kalian main ke sini, ucapku kemudian meletakkan es campur itu di atas meja makan. Terserah ibu mau buat cucunya atau dia mau nyicip juga. Baru mau duduk di sofa, ibu sudah memanggil. Rin, kamu ninggalin makanan di atas meja dikit banget sih. Sudah habis diserbu anak-anak, kurang lagi. Padahal masak banyak kan? Kok cuma ditinggalin sedikit? Aku menoleh seketika. Maaf ya Bu, tadi kan aku nggak tahu kalau ada Vian dan Vano datang. Lagi pula sudah aku kira-kira makanan yang aku tinggalkan tadi sampai malam kok. Cukup banyak tapi memang kurang kalau buat orang sebanyak ini. Jawabku menjelaskan. Beli es campur juga 1 doang. Itu mau buat kamu sendiri kan? Ada Mirna sama Bu Asma saja kamu bilang esnya buat ibu. Kalau nggak ada tamu ya kamu habiskan sendiri di kamar, ucapnya lagi. Astagfirullah Bu, 2 tahun menjadi menantu ibu aku nggak pernah segigir itu. Ibu kembali membuang muka. Sementara Mbak Vina hanya melirikku sekilas sembari memainkan ponselnya. Terserah kamu deh Rin. Sekarang kamu masak lagi sana. Vina belum jadi makan loh tadi. Masakan kamu sudah habis sama Vian dan Vano. Ibu kembali memerintah. Padahal baru 5 menit aku duduk dan menyelonjorkan kaki. Astagfirullah. Beli matang saja atau aku pesankan online bagaimana Bu? Untuk sekarang aku masih capek banget. Kecuali nanti agak sore aku bisa masak lagi sekalian buat malam. Nah kan, dengar sendiri kan Bu Asma, Mirna. Si Arin ini memang doyan jajan, pemboros. Duit berapa saja habis sama dia. Tapi ya gitu, nggak pernah mau dengerin kalau kan dikasih tahu. Daripada beli online kan lebih hemat masak sendiri. Lagi pula dia juga jualan masakan matang. Kok bisa-bisanya malah mau beli? Aku kembali mengelus dada. Mbak Mirna pun mengusap lenganku pelan. Capek ibu, kalau nggak capek aku juga langsung masak seperti biasanya kan. Lagi pula aku benar-benar pusing dan ngantuk ini. Sebelum subuh sampai sekarang belum tidur lagi, ucapku. Kulihat Mbak Mirna dan Bu Asma pamit pulang. Mungkin tak ingin mendengar sedikit perdebatan antara aku dan ibu juga Mbak Vina barusan. Atau memang mereka ingin tidur siang, entahlah. Nanti kalau Mbak Vina lapar banget bisa masak mie instan pakai telur dulu ya Mbak. Aku pesankan makanan dulu buat Mbak. Aku sendiri juga belum sempat makan siang tadi, ucapku lagi. Namun Mbak Vina hanya melirikku sekilas lalu kembali ke layar ponselnya. Alah nggak usah, boros. Kalau kamu nggak mau masak, biar ibu saja yang masak. Tidur saja sana, katanya mengantuk, ucap ibu kesal. Ah, terserah ibu saja. Lagian aku memang benar-benar capek dan mengantuk. Gegas kulangkahkan kaki menuju kamar. Arin, mau kemana? Tanya ibu tiba-tiba. Tidur siang Bu, istirahat. Bukannya tadi ibu yang menyuruh, jawabku setelah membalikkan badan ke arahnya yang telah siap di depan pintu kulkas. Wajah ibu terlihat begitu gregetan. Geram melihat sikapku yang mungkin baginya tak pengertian. Biarkan saja. Buru-buru masuk kamar dan mengunci pintu. Tak peduli suara pisau yang beradu dengan talenan cukup keras dan kasar. Sepertinya ibu begitu kesal. 1, 2, 3 kali memang harus begitu kan? Demikian cerita di episode ke-15. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.